Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur karena kita diberikan kesempatan untuk kembali beribadah. Dan terlebih khusus di hari ini saya ingin mengucapkan pada setiap jemaat untuk selamat tahun baru Imlek. Kita bersuka cita karena kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga kita, maupun yang belum berkesempatan untuk berkumpul bersama keluarga, tidak mengurangi satu sukacita pun dalam hidup kita. Karena kita terlebih tahu bahwa Tuhanlah senantiasa berserta kita. Dimanapun kita berada, yang terpenting adalah kita berelasi dengan Tuhan. Dan terlebih khusus hari ini kita akan mempersiapkan diri untuk beribadah kepadanya. Mari saya mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada hari ini. Kita bersaat teduh sejenak. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dalam Mazmur 23, seringkali kita membaca ayat ini yang mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membimbingku di padang rumput yang hijau. Dia senantiasa membimbing hidup setiap kita, seperti yang pemazmur rasakan. Biarlah pada pagi hari ini, dengan rasa syukur kita mau menaikkan pujian, Tuhan adalah gembalaku.
Tuhan sepanjang masa. Mari saya mengajak jemaat untuk masuk dalam doa pembukaan. Ya Tuhan, Engkaulah gembala kami. Engkau senantiasa menuntun setiap langkah kami, dan tak pernah sekalipun Engkau biarkan kami sendirian melewati situasi yang sulit, melewati setiap pergumulan permasalahan dalam hidup kami. Tuhan senantiasa berada bersama kami, membimbing kami, menguatkan kami, dan memberikan pengharapan dalam hidup kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur hanya di dalam Engkau ada penembusan untuk setiap hidup kami. Kami adalah manusia yang berdosa dan yang tak layak Tuhan menghadap tata-Mu yang kudus. Bila saat ini Tuhan Kau layakkan setiap kami, sucikan kami, dan biarlah melalui puji-pujian yang akan kami naikkan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau berkati juga firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah senantiasa menguatkan iman kami, biarlah kami semakin bertumbuh mengikut Engkau gembala kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhirnya selesai. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Haleluya, amin.
1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Biarlah setiap hidup kita penuh dengan rasa syukur. Setiap hari ketika kita melewati gelombang kehidupan kita tak pernah takut dan putus asa, karena kita tahu berkat Tuhan terlebih besar dalam hidup kita. Mari kita menaikkan pujian, hitung berkat. Kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya, pastilah kau lega. Kau kan berdiam dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Musik. Yang lebih berbaik, hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terperi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Puji nama Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terus menguatkan kita. Biarlah di dalam Fully Blessed in Christ, dalam versinya yang kedua, kita akan bersama-sama memperdalam lagi apa makna berkat Tuhan di dalam setiap orang percaya. Biarlah bersama-sama kita mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian, hujan yang berkat. Lembah gurun dalam hati, amat perlu Roh Suci. Janji Tuhan ditepati, hujan berkat yang memberi. Hujan yang berkat, berkat yang kami perlu. Rahmat yang bergerimis turun, tapi hujan ku rindu. Hujan berkat akan turun, janji Tuhan
musik. Hujan berkat akan turun, Roh Kudus turunlah, ku buangkan segala dosa, pada Tuhan berserah. Hujan yang berkat, berkat yang kami perlu, rahmat yang bergerimis turun, tapi hujanku rindu. Hujan yang berkat, Hujan yang berkat, berkat yang kami perlu, rahmat yang bergerimis turun, tapi hujanku rindu. amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pada hari ini, hari yang sungguh-sungguh memberikan sukacita, damai sejahtera bagi kami, karena kami boleh merayakan tahun baru Imlek beberapa hari yang lalu. Tentu menjadi sebuah budaya, namun budaya manusia yang sungguh membawa kami bersukacita, karena dari situ kami tahu bahwa kehidupan di dunia ini terus berlanjut. Bagaimana Tuhan mengizinkannya. Jika kami boleh memasuki tahun ini, biarlah kami juga memasukinya dengan pimpinan dan kehendak Tuhan. Tuhanlah yang membawa kami meniti perjalanan hidup kami dengan baik, menghadapi tantangan kesulitan yang gak mudah bagi kami tahun-tahun ini. Bahkan tahun-tahun yang akan datang masih misteri bagi kami. Tetapi kami percaya Tuhan yang ajaib, tangan Tuhan yang tak kelihatan akan menuntun kami dengan setia dan penuh sabar, sehingga kami boleh sampai kepada Bapa. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, teguhkan kami sekali lagi. Dalam hari yang khusus ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini tentu hari yang istimewa karena ibadah kita sedikit bernuansa Imlek ya. Karena kita baru hari Jumat kemarin merayakan hari raya Imlek, khususnya saudara-saudara kita yang Tionghoa, dan kita di gereja pun boleh bersyukur. Karena sebenarnya Imlek itu bukanlah tahun baru suatu agama tertentu sebenarnya. Sebab Imlek sebenarnya adalah sebuah kebudayaan orang Tionghoa dari zaman dulu. Namun ketika hari raya Imlek ini ditetapkan di dalam kalender nasional Indonesia, terdapat kesan bahwa seolah-olah Imlek itu adalah salah satu hari raya agama tertentu. Tapi sebenarnya tidak, itu adalah kebudayaan. Karena itu orang-orang percaya pun sebenarnya bisa merayakan Imlek. Nah, saudara-saudara, dari hari yang khusus ini kita akan merenungkan tema kelanjutan daripada minggu lalu, yaitu fully blessed in Christ, yang terberkati secara penuh di dalam Kristus, atau diberkati secara full di dalam Kristus menurut istilah saya. Ya, kalau dalam konteks hari raya Imlek, saudara, kita akan menemukan bahwa ada banyak kata berkat atau diberkati atau berbahagia, dan itu adalah kata kunci dalam hari raya tahun baru Imlek. Ya, kenapa? Karena di situ disampaikan doa-doa, kemudian harapan-harapan, dan semuanya kalimat-kalimat berkat, saudara. Menurut artikel yang saya baca, itu kurang lebih ada 35 ucapan atau kalimat doa atau kalimat harapan yang biasa diucapkan oleh orang-orang Tionghoa di dalam hari raya Imlek itu, saudara ya. Saya coba menyebutkan beberapa hal. Yang paling terkenal adalah Kongsi Pak Cai. Kita pasti sudah tahu itu. Kongsi Pak Cai artinya apa? Selamat, berbahagia, dan kaya raya. Itu artinya, saudara. Ya, ada lagi Sin Yan Hao misalnya ya.
maafkan saya kalau saya nggak bisa baca. Selamat tahun baru, gitu ya. Ada lagi Xin Yan Chin Bu misalnya, ya. Semoga ada kemajuan di tahun baru, gitu ya. Nah, yang lain-lain saya bahasa Indonesia saja. Saya akan nyebutkan cuma 15 gitu ya. Semoga semua masalah dimudahkan. Itu ada kalimat ucapan demikian. Lalu yang berikutnya, semoga karir atau posisi sosialmu semakin maju, gitu ya. Kemudian semoga bisa meraih sukses. Kemudian semoga kaya dan makmur, ya. Ada lagi Sui Sui Ping An, gitu ya. Semoga damai sepanjang tahun. Wah, hebat ya. Semoga selalu sehat. Semoga kegembiraan melingkupimu. Semoga kekayaan semakin melimpah. Semoga terus makmur. Semoga harapanmu terkabul. Wah, luar biasa. Semoga keberuntungan berpihak kepadamu. Dan yang terakhir, semoga Anda mendapat waktu yang menyenangkan di tempat kerja. Dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, kalimat atau ucapan yang berkaitan dengan doa permohonan ini atau harapan tentang berkat ini berkaitan dengan kata berkat tadi, saudara. Jadi pada hari raya Imlek, kata kuncinya adalah kata berkat. Ya, kita minta berkat bagi orang lain juga mengucapkan berkat bagi kita. Ini suatu hal yang luar biasa. Nah, yang menarik, saudara, tentu kita sudah tahu bahwa tahun baru Imlek tahun ini itu tahun baru yang ke-2572. Dan yang menarik itu adalah ini adalah tahun kerbau logam, ya. Saudara, ini kita udah sering mendengar ya kayak begini ya. Tahun kerbau logam ini dipercayai akan membawa aura yang positif katanya, ya, bagi perkembangan karir seseorang, keuangan seseorang, kesehatan seseorang, bahkan mungkin marah seseorang, saudara ya. Yang kedua, tahun baru kerbau logam ini juga katanya sangat memberikan dampak lebih kepada 6 sio yang menarik, 6 sio yang beruntung, gitu ya. Sio apa saja yang beruntung tahun ini, tahun kerbau logam ini? Yang pertama, sio kerbau sendiri, gitu ya. Kemudian sio naga katanya, sio macan, sio kelinci, sio kambing, dan sio tikus. Wah, ini 6 sio yang sangat beruntung di tahun kerbau logam ini, saudara-saudara. Ini menurut perhitungan sio ya. Nah, sio yang lain gimana? Ya, saya nggak tahu, gitu ya. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Untuk bisa terberkati secara full di dalam Kristus, kita mesti pakai sio apa, gitu ya? Atau untuk kita bisa diberkati secara penuh oleh Tuhan, ya, oleh Kristus, mestinya kita punya sio apa sih, gitu ya? Ini sedikit saya kaitkan, gitu ya. Nah, saudara sekalian, untuk bisa diberkati atau terberkati secara penuh di dalam Kristus, sebenarnya kita tidak perlu lagi hitung-hitungan tentang sio, tentang 12 sio itu sebenarnya. Kenapa? Karena saya menemukan satu kebenaran begini dalam Alkitab. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, ini 2 Korintus 5 ayat 17. Kemudian 1 Petrus 1 ayat 23 mengatakan begini. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara, ada 2 istilah di sini. Pertama, bahwa kita adalah ciptaan baru dalam Kristus. Yang kedua, kita sudah dilahirkan kembali, dilahir barukan, ya, oleh firman Allah. Berarti apa? Kita nggak perlu lagi pakai hitungan 12 sio itu secara kelahiran jasmani kita. Bahwa kita sudah diciptakan baru dan lahir baru di dalam Kristus. Kalau begitu apa sio kita? Saudara, bukan dengan tidak berlebihan ya. Kalau menurut saya gitu ya, sio kita mestinya sio Kristus gitu. Karena kita dilahir barukan di dalam Kristus. Kita diciptakan baru di dalam Kristus. Jadi artinya apa? Kristuslah yang menuntun kita, Kristuslah yang memimpin hidup kita, dan Kristuslah yang menentukan perjalanan hidup kita ke depan. Sehingga bolehlah dikatakan sio kita sio Kristus, saudara ya. Nah, saudara, pertanyaannya sekarang begini. Ketika kita sudah berada di dalam Kristus, ketika saya sudah percaya Yesus, saya sudah berada di dalam Kristus, sudah dilahir barukan di dalam Kristus, berkat lebih apakah ya yang akan saya terima dari Kristus? Ya, berkat full yang bagaimana yang Kristus akan berikan kepada kita? Saudara, kalau
cuma berkat harta kekayaan, orang di luar Kristus juga bisa dapat kok. Ya, banyak orang di luar Kristus juga kaya raya kan. Kalau cuma berkat di dalam Kristus itu cuma harta dan kekayaan, maka nggak ada istimewanya bagi saya. Karena orang di luar Kristus juga banyak kaya raya, betul tidak? Yang kedua, kalau cuma berkat jabatan, itu juga tidak istimewa bagi saya. Ya, kenapa orang di luar Kristus juga punya jabatan yang tinggi-tinggi, saudara? Yang ketiga, kalau berkat dan Kristus cuma kedudukan saja, maka juga bukan sesuatu yang istimewa bagi saya. Karena orang di luar Kristus juga punya kedudukan yang tinggi. Lalu, kalau di dalam Kristus hanya ada berkat pangkat yang tinggi misalnya, enggak juga. Orang di luar Tuhan juga punya pangkat yang tinggi. Kemudian kalau berkat dan Kristus cuma popularitas misalnya, saya itu juga nggak istimewa bagi saya. Kenapa? Karena orang di luar Kristus banyak yang lebih terkenal daripada orang-orang di dalam Kristus. Jadi kalau cuma itu berkat yang di dalam Kristus untuk apa gitu ya? Nah, atau cuma berkat-berkat misalnya kekuatan, kesehatan gitu ya, umur panjang, kesembuhan dan perlindungan. Kalau cuma itu juga nggak ada istimewanya. Kenapa? Sebab banyak juga orang di luar Tuhan, di luar Kristus punya kekuatan, kesehatan yang baik, panjang umur lagi, punya kesembuhan, bisa mengalami kesembuhan dan perlindungan juga, saudara. Nah, kalau begitu apa istimewanya? Kalau aku di dalam Kristus, maka aku akan mendapat berkat yang luar biasa. Itu berkat apa? Begitu ya. Nah, mestinya kan ada perbedaan gitu ya. Mestinya ada perbedaan gitu ya. Kalau masih sama, nggak ada istimewanya, saya nggak akan percaya Yesus, saudara. Kalau nggak ada perbedaannya. Nah, mari kita lihat kebenaran ini bahwa ketika kita berada di dalam Kristus, maka ada berkat lebih yang Tuhan berikan. Maka kita boleh disebut sebagai orang yang terberkati secara full di dalam Kristus. Ada berkat yang lebih yang Tuhan berikan. Yang berkat lebih ini tidak ada di luar sana. Berkat lebih ini hanya ada di dalam Kristus. Dan itu hanya diberikan bagi mereka yang berada di dalam Kristus. Semua orang di luar Kristus tidak akan pernah dapat berkat lebih ini. Karena berkat lebih ini adalah istimewa. Hanya bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Makanya kita disebut orang yang terberkati secara penuh di dalam Kristus. Nah, sekarang kita lihat berkat lebih apakah yang kita akan dapat dari Kristus. Yang pertama, berkat keselamatan, saudara ya. Berkat keselamatan ya. Saudara, berkat ini adalah berkat yang istimewa sekali. Berkat yang spesial yang ada di dalam Kristus. Berkat keselamatan ini hanya ada di dalam Kristus. Tidak ada pada siapapun juga di luar Kristus. Kita baca dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata begini. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara-saudara, berkat keselamatan ini tidak ada pada yang lain kecuali kepada Kristus. Saya boleh sebut berkat ini adalah berkat yang limited. Apa itu limited? Berkat yang terbatas, ya. Terbatas, hanya diperuntukkan bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak. Ya. Kenapa? Karena satu-satunya nama di bawah kolong langit yang bisa memberi berkat keselamatan hanya Kristus, saudara-saudara. Nah, selain itu ada ayat yang lain. Yesus sendiri pernah berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara-saudara, ini juga menunjukkan bahwa Yesus sedang menegaskan bahwa dirinya satu-satunya jalan kepada Bapa di surga. Kita tidak akan bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saudara, ini jelas ya. Jadi artinya apa? Ketika kita percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Dia akan menjamin kita sampai kepada Bapa di surga. Sebab Dia satu-satunya jalan keselamatan itu. Saudara, yang menarik, lebih menarik lagi, begini. Pernyataan Yesus sendiri dalam Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26 saya akan baca. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia
tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, dari pernyataan Yesus yang spesifik ini ada dua kebenaran yang menarik. Yang pertama, berkat keselamatan itu jauh lebih penting dari berkat apapun di dunia ini. Ya, berkat keselamatan itu jauh lebih penting dari berkat apapun di dunia ini. Ya, ini menarik. Yang kedua, berkat keselamatan ini berkaitan dengan nyawa kita. Ya, nyawa kita. Karena itu ayat ini mengatakan, apa gunanya engkau memiliki seluruh dunia ini, tapi engkau kehilangan keselamatan nyawamu? Gak ada guna, saudara. Alkitab mengatakan tidak ada guna. Ya, sekalipun ke seluruh dunia ini, kekayaan di dunia ini dikasih kepada kita, tapi tidak menyelamatkan kita. Untuk apa, saudara? Karena itu ini penting sekali. Ya, jadi apa yang kita lihat di sini, orang yang sudah mendapatkan keselamatan di dalam Kristus adalah orang yang benar-benar diberkati secara penuh, saudara. Ya, diberkati secara penuh di dalam Kristus. Atau orang-orang yang sudah terima Yesus, berada di dalam Kristus, adalah orang yang benar-benar terberkati secara full di dalam Kristus. Sebab kalau dia sudah dikasih keselamatan itu, maka semuanya dia dapat. Saudara-saudara, menarik ya? Semuanya dia dapat. Nah, ada istilah lagu yang kita sering dengar ya, dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Ya, dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya, semua dalam Yesus, dan Yesus semuanya. Ya, dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Kalau kau diselamatkan, kau sudah dapat semuanya. Ini berkat yang pertama. Berkat yang kedua yang akan diberikan kepada orang-orang yang berada di dalam Kristus, sehingga kita disebut sebagai orang-orang yang terberkati secara penuh oleh Kristus. Berkat yang kedua adalah berkat kerajaan surga. Saudara, menarik ya? Yang pertama tadi berkat keselamatan, sekarang berkat kerajaan surga. Nah, saudara, kalau kita melihat ucapan bahagia, khotbah Tuhan Yesus di bukit, dia mengucapkan kalimat-kalimat bahagia di khotbah dia di bukit. Saudara, yang menarik bahwa ada 4 ucapan bahagia Kristus itu yang diakhiri dengan mereka lah yang empunya kerajaan surga. Saudara, menarik ya? Coba kita lihat di dalam Matius pasal 5. Ayat yang ketiga berbunyi demikian, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Berkat kerajaan surga loh diberikan kepada orang yang miskin di hadapan Allah, yang terus butuh Tuhan, merasa butuh dengan Tuhan setiap hari. Yang kedua, ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Lihat Allah di mana? Di surga, saudara. Ya, sekali lagi berkat kerajaan surga disiapkan bagi mereka yang suci hatinya. Yang ketiga, ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Sekali lagi, Tuhan menjanjikan berkat kerajaan surga bagi mereka yang teraniaya karena kebenaran. Ya, dan yang terakhir ayat 11 dan 12, berbahagialah kamu jika kamu dicela dan dianiaya, dan kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sekali lagi, berkat kerajaan surga diucapkan. Nah, saudara-saudara, kata berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah sebenarnya sama dengan kata diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah. Sama sebenarnya. Kata berbahagia juga artinya diberkatilah. Jadi, berkat kerajaan surga itu diberikan kepada orang-orang yang tadi itu, yang miskin di hadapan Allah, yang suci hatinya, yang dianiaya karena kebenaran, yang menderita karena Tuhan, dan kesetiaan mereka di dalam Tuhan. Berkat kerajaan surga itu akan diberikan. Nah, ini berkat yang tidak ada di dunia ini, saudara. Berkat kerajaan surga ini hanya ada di dalam Kristus, dan hanya diperuntukkan mereka yang berada di dalam Kristus. Kalau engkau berada di luar Kristus, jangan harap berkat kerajaan surga ini gak akan pernah, saudara. Selain itu, Tuhan Yesus sendiri mendorong kita
Ya, dia sendiri mendorong kita untuk mencari kerajaan Allah. Kita baca dalam Matius 6 ayat 33 berkata demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, ya, dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini satu kalimat yang paling disukai orang. Ketika kita mendahulukan kerajaan Allah, ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kata semuanya itu apa? Ini adalah berkat-berkat jasmani, berkat-berkat yang lain. Ini ngikut ini sebenarnya. Kalau kita sudah mencari dahulu kerajaan Allah, mendahulukan kerajaan Tuhan, saudara-saudara, Tuhan tak akan tinggalkan. Semua berkat yang lain ngikut, saudara. Nah, tapi saya tidak bahas yang berkat-berkat yang ngikut ini. Saya melihat berkat yang utamanya saja, yaitu kejar kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semua yang lain akan ditambahkan, saudara-saudara. Dari sini menarik, ya, karena berkat utama itu menjadi kunci kita menerima berkat-berkat yang bersifat sementara di dunia ini, ya. Nah, ini menarik, saudara. Kenapa? Karena yang kedua, berkat kerajaan surga, berkat kerajaan Allah itu hanya disediakan bagi mereka yang berada di dalam Kristus. Orang di luar Kristus tidak dapat berkat. Inilah kelebihannya. Inilah berkat yang berbeda, yang sangat istimewa, yang tidak sama dengan yang dunia tawarkan. Lalu kita lihat yang ketiga. Berkat yang ketiga yang ditawarkan, yang akan kita terima dari Kristus, ya. Yang ketiga adalah berkat mahkota kehidupan. Wah, saudara-saudara, berkat mahkota kehidupan ini juga hampir mirip dengan dua berkat yang sudah kita lihat, ya. Saya mau baca di dalam Yakobus 1 ayat 12, berkata demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, berkat mahkota kehidupan ini itu hanya diberikan kepada orang yang mampu bertahan di dalam pencobaan. Kita hidup di dunia ini sedang di dalam ujian, seperti yang pernah saya khotbahkan. Ujian kita macam-macam, dan Tuhan sengaja izinkan itu supaya kita dilatih. Dan kita diminta untuk bertahan sampai akhir dalam setiap ujian kita, dalam setiap pencobaan yang kita alami. Kalau kita sudah tahan uji dan bisa bertahan sampai akhir, saudara akan mendapatkan berkat yang istimewa yang ketiga, yaitu mahkota kehidupan. Saudara-saudara, masalahnya adalah apakah kita mampu bertahan atau tidak. Sebab pencobaan yang kita alami, pencobaan yang kadang-kadang membuat kita susah sekali melawannya. Di dalam catatan ini ada 3 jenis pencobaan yang sulit kita hadapi. Yang pertama adalah pencobaan yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa kita lakukan, tetapi tidak boleh kita lakukan. Ini sama seperti waktu iblis menyuruh Tuhan Yesus mengubah batu jadi roti. Tuhan Yesus bisa lakukan nggak? Bisa, tapi nggak boleh dilakukan. Tuhan Yesus sengaja tidak mau melakukan. Bukan berarti Yesus nggak bisa mengubah batu jadi roti. Bisa. Dia punya kuasa. Bahkan dia ciptakan batu kok. Mengubah batu jadi roti itu hal yang mudah sekali bagi dia. Tapi masalahnya itu bukan cara dia. Bukan yang dia kehendaki. Kalau dia sampai lakukan, berarti dia ikutin perintah iblis kan. Karena itu dia tidak lakukan. Nah, pencobaan-pencobaan kayak begini, kalau manusia biasa kayak kita menghadapinya, seringkali kita jatuh, saudara. Banyak sekali pencobaan yang bisa kita lakukan, tapi nggak boleh dilakukan. Kita menahan diri itu setengah mati. Kita harus berdoa sungguh-sungguh supaya kita nggak melakukannya. Sebab kita tahu bahwa kita bisa melakukan. Ini pencobaan yang berat. Yang kedua, pencobaan yang model kedua adalah pencobaan yang berkaitan dengan kelemahan-kelemahan kita. Saudara, di dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang jatuh dalam dosa
Karena pencobaan yang mereka alami berkaitan dengan kelemahan-kelemahan mereka. Simson dan Daud itu punya kelemahan soal wanita. Dan ketika Batseba dilihat sama Daud, dan ketika Delilah dilihat sama Simson, mereka jatuh di situ. Karena di situ kelemahan. Setiap kita punya kelemahan, Bapak Ibu. Dan kalau Tuhan izinkan pencobaan yang berkaitan dengan kelemahan kita datang, mampu nggak kita bertahan? Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Yang ketiga, jenis pencobaan yang ketiga, itu pencobaan yang berkaitan dengan penderitaan atau dalam bentuk penderitaan. Kadang-kadang iblis sengaja memakai pencobaan yang berbentuk penderitaan untuk menyerang kita, menimpa kita. Dalam Alkitab kita baca bahwa Rasul Paulus jatuh karena duri dalam daging yang gak sembuh-sembuh itu. Dia sempat lemah di situ. Ya. Kemudian Petrus juga karena sempat jatuh karena ancaman seorang wanita ketika Tuhan Yesus ditangkap. Hanya ketika wanita itu bertanya, bukankah engkau juga adalah salah satu muridnya? Dia sudah 3 kali menyangkal mengenal Yesus. Saudara lihat. Ancaman-ancaman penderitaan, kalau itu datang pada kita, mampu gak kita bertahan? Saudara-saudara, kita harus lihat apa kata Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus berkata begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kalau kalimatnya berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, itu artinya apa? Itu artinya bahwa ada kemungkinan kita bisa bertahan. Ada kemungkinan kita bisa mengalahkan pencobaan itu. Tidak ada kata tak bisa. Pertanyaannya kita mau atau tidak. Karena itu saudara, jika ini ada kemungkinan, maka kita pasti bisa mendapat berkat mahkota kehidupan itu, saudara. Jadi, kenapa ada berkat mahkota kehidupan disediakan? Itu karena Tuhan tahu ada orang-orang yang bisa bertahan di dalam pencobaan, di dalam tantangan penderitaan yang sangat berat. Ada orang yang bisa bertahan. Tuhan gak mungkin menuntut sesuatu yang gak mungkin kita lakukan, bukan? Dia hanya menuntut sesuatu yang bisa kita kerjakan. Karena itu ada kemungkinan kita bisa bertahan dan bisa mendapatkan berkat mahkota kehidupan itu. Saudara, ini berkat yang istimewa di dalam Kristus. Kita akan terberkati secara full di dalam Tuhan, yang berkat yang ketiga ini. Asalkan engkau bisa bertahan di dalam pencobaan. Kan kita lihat berkat lebih yang keempat, yaitu berkat kebaikan. Nah, saudara, berkat kebaikan ini itu diberikan Tuhan di balik segala sesuatu yang kita alami. Nah, ini sudah minggu lalu saya sudah singgung. Roma 8 ayat 28 berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ingat ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Menarik ya, Tuhan turut bekerja dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Saudara, segala sesuatu di sini artinya apa? Artinya baik dalam suka maupun dalam duka, dalam susah maupun senang, dalam sukses maupun dalam kegagalan, dalam ujian-ujian pencobaan, Tuhan mampu mengerjakan sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan bagi saya dan juga bagi saudara. Di sini kita lihat berkat yang istimewa yang keempat di dalam Kristus. Di luar Tuhan ini nggak ada. Kalau mereka mengalami kedukaan, mengalami musibah, ya sudah itu aja. Tidak akan pernah mendatangkan kebaikan bagi mereka yang di luar Tuhan, tidak akan. Tapi orang yang di dalam Tuhan, kau mau alami apapun, ya penderitaan kah, kedukaan kah, sesuatu yang menyakitkan kah, semua yang membuat kau menderita kah, ingat di balik semua itu Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagimu. Ini berkat yang lebih, yang tidak ada pada orang lain atau pada Allah lain kecuali di dalam Kristus.
Saudara, seorang teolog yang bernama Matthew Henry menggambarkan Roma 8 ayat 28 ini bahwa Tuhan itu seperti seorang dokter. Dia mengatakan bahwa dokter kadang-kadang memakai pil yang pahit dan suntik yang tajam, ya, kalau yang bisa dipakai untuk menyuntik gitu ya, menusuk terasa sakit, tetapi itu untuk kebaikan si pasien. Pil yang pahit itu untuk kebaikan si pasien yang sakit malaria misalnya. Ya, suntik itu ketika ditusukkan dalam tubuh kita, aduh terasa sakit sekali, tetapi itu untuk mendatangkan kebaikan bagi si sakit, saudara. Nah, Tuhan di dalam Roma 8:28 seperti dokter itu. Ya, kadang-kadang dia memakai hal-hal yang pahit, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang mengecewakan dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan bagi kita semua. Saudara, kita lihat satu kisah, yaitu Yusuf yang dianiaya saudara-saudaranya di dalam perjanjian lama. Ya, Yusuf sempat dibuang oleh saudara-saudaranya di sumur. Lalu kemudian mereka menjual dia kepada orang Mesir, seorang yang bernama Potifar. Lalu dia kerja di rumah orang Potifar itu. Entah suatu ketika dia difitnah lagi oleh istri Potifar. Akhirnya dia dipenjara. Kalau kita lihat kehidupan Yusuf, dibenci saudaranya, masuk sumur, dijual, difitnah, akhirnya masuk penjara. Siapa yang menyangka kalau perjalanan hidup Yusuf ini bakal endingnya baik? Dari awal kita udah bisa tebak, pasti endingnya jelek. Tapi coba lihat apa yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya ketika dia sudah jadi Perdana Menteri. Dia berkata, memang kamu mereka-rekakan ini suatu kejahatan bagi saya. Tapi bagi Tuhan dia telah mereka-rekakannya menjadi kebaikan kita semua. Coba, tidak ada yang salah di dalam keputusan bagi Tuhan. Ya, bagi Tuhan itu nggak ada yang keliru. Sebab di dalam kekeliruan kita, dalam kesalahan kita sekalipun, Tuhan bisa mendatangkan berkat kebaikan bagi kita. Karena itu kita jangan cepat-cepat menyesal dulu, kecewa dulu sama Tuhan, marah dulu sama Tuhan. Coba pikirkan baik-baik. Setiap hal yang kita alami, oh Tuhan terima kasih, ini akan mendatangkan sesuatu yang baik, berkat kebaikan. Sebab hanya didapat bagi mereka yang di dalam Kristus. Saudara, menarik sekali. Sekarang kita lihat berkat lebih yang kelima, yang terakhir. Ketika kita berada di dalam Kristus, kita akan terberkati secara penuh. Yang kelima adalah berkat damai sejahtera. Saudara, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, berkata demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah hatimu dan jangan gentar hatimu. Saudara-saudara, orang di luar Kristus saja mungkin bisa mengalami yang namanya damai sejahtera. Tapi ayat ini memberitahu kita bahwa damai sejahtera yang dialami oleh orang di luar Kristus itu adalah damai sejahtera yang bukan berasal dari Tuhan. Ya. Tapi damai sejahtera yang dialami oleh orang yang di dalam Kristus itu adalah damai sejahtera yang berasal dari Tuhan yang diberikan kepada setiap umatnya. Ini perbedaannya. Oke, kita dengan orang dunia, orang-orang di luar Tuhan, sama-sama bisa merasakan damai. Tapi perbedaan damai itu jauh sekali. Damai mereka damai yang berasal dari dunia, sedangkan damai kita itu berasal dari Tuhan. Nah, dari mana damai kita ini berasal? Damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita, yang Tuhan tinggalkan bagi kita, itu damai sejahtera yang dihasilkan dari pendamaian yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Ketika dia mati di kayu salib, saudara-saudara, dia sedang mendamaikan aku dan engkau dengan Tuhan. Kita yang dahulu adalah seterunya Tuhan, musuhnya Tuhan, sekarang sudah diampuni dosanya. Dan setelah diampuni, kita sekarang sudah berdamai dengan Tuhan. Dan akibat dari perdamaian yang dikerjakan di atas kayu salib itu, engkau,
akhirnya memiliki damai sejahtera. Dan itu damai sejahtera yang berasal dari Allah. Damai sejahtera Allah ini melampaui segala keadaan, melampaui segala dimensi, dan bisa tembus segala situasi apapun. Karena itu kita bersyukur, saudara ya. Saya pernah besuk satu oma-oma tua beberapa tahun yang lalu. Dia kena gulanya tinggi sekali. Gulanya itu sudah menyerang matanya, dan matanya sudah tidak bisa lihat lagi. Sedih lihat dia. Karena saya kenal betul sama oma ini. Setiap kali saya besuk dia, saudara, saya selalu tanya, apa yang oma mau minta sama Tuhan? Dia jawab saya, dia nggak minta melihat kembali, dia juga nggak minta sembuh lagi. Yang dia minta adalah, contoh waktu itu saya masih penginjil ya, bukan pendeta. Dia bilang, contoh, doakan saya supaya saya cepat ketemu Tuhan. Saya ingin sekali ketemu Tuhan. Dan dia mengucapkannya itu dengan wajah yang sangat damai, serius dan damai. Dia nggak kelihatan putus asa. Saudara, waktu saya melihat ini, aduh, hati saya pun dikuatkan dengan imannya oma yang luar biasa ini. Kenapa dia bisa begitu? Rahasianya di sini. Ketika kita memiliki damai sejahtera, maka damai sejahtera Allah inilah yang akan melenyapkan ketakutan kita. Damai sejahtera Allah inilah melenyapkan kekhawatiran kita, yang akan melenyapkan keputusasaan kita, yang akan melenyapkan segala kesedihan kita dan segala ketakutan dan penderitaan kita. Sekalipun fisik kita ini menderita dengan amat sangat, tapi kalau ada damai sejahtera, kita akan menghadapi penderitaan itu dengan tersenyum. Saudara-saudara, akhirnya saya melihat 5 berkat yang lebih ini, 5 berkat yang istimewa ini hanya ada di dalam Kristus, dan hanya disediakan bagi mereka yang berada di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada. Karena itu engkau dan saya yang sudah ada dalam Kristus layak disebut sebagai orang-orang yang terberkati secara penuh di dalam Kristus. Layak disebut sebagai orang-orang yang diberkati Yesus secara penuh. Ya, kenapa? Karena berkat-berkat lebih ini, berkat-berkat yang istimewa ini, yang hanya spesial bagi mereka yang percaya, tidak ada di luar. Itu diberikan bagi saya dan saudara. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur dengan firman-Mu. Tuhan terus memberkati kami. Kami tahu Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini. Kami bersyukur karena kami tahu status kami sudah pindah. Kami tidak ada lagi di luar sana, tapi kami sudah ada di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus ini ada banyak berkat-berkat istimewa, berkat-berkat lebih yang Tuhan akan berikan bagi mereka yang percaya. Tuhan, terima kasih. Karena oleh-Mu kami terberkati secara full, secara penuh di dalam Kristus. Berkati iman kami, perjalanan hidup kami di tahun ini, agar kami berjalan dengan penuh iman di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus yang punya firman, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Biarlah berkat firman Tuhan ini boleh senantiasa memenuhi setiap hidup kita. Kita meresponi firman Tuhan ini dengan pujian, begitu besar kasih Allah pada kita. Pada kita diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah
menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Baik jemaat. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Pujilah Tuhan,
hai segala bangsa. Megahkanlah dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. 我敬拜你耶稣，我举双手赞美你，唯有你是我奇妙的上帝。我敬拜你耶稣，我举双手赞美你，唯有你是我伟大的上帝。Selamanya kau ajaib bagiku, selamanya kau hebat bagiku. Baik jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Ketika
Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali dengan penuh sukacita ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang sudah terberkati, sebagai orang-orang yang terima berkat Tuhan yang lebih daripada berkat yang lainnya. Dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sale-salenya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Silakan saat teduh ibadah kita selesai dan setelah ini kita akan mendengarkan warta gereja. Gongxi gongxi，阿姨、叔叔、奶奶和爷爷，你们好！我祝你新年快乐！我希望我们今年都能很幸福快乐，身体健康，还有万事如意。我爱你们，谢谢，拜拜。Halo semuanya, gongsi-gongsi. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada kita semua. Semoga tahun ini kita bisa berbahagia selalu, sehat selalu, dan semoga untung selama tahun ini. Terima kasih, saya sayang kalian semua. Dadah. Shalom saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dan selamat beribadah untuk kita semua. Kami bersyukur bisa melayani Bapak Ibu dengan ibadah online hari ini. Doa kami ibadah kita terus menguatkan, menghibur dan khususnya menumbuhkan iman kita di tengah pandemi ini. Baik Bapak Ibu, izinkan saya mengucapkan kongsi Pak Cai dulu sama kita. Walaupun sudah lewat 2 hari tapi suasananya masih terasa gitu ya. Kiranya Tuhan memberi kita kesehatan dan juga kehidupan yang baik di dalam tahun yang baru ini. Baik, izinkan saya menyampaikan beberapa hal untuk kita. Yang pertama ada ibadah doa hari Kamis malam pukul 19.00. Mari kita berdoa bersama keluarga, bersama penata layan dari gereja. Kita ikuti live recording kita biar kita boleh berdoa bersama-sama. Yang ketiga, kita juga mengingatkan bahwa hari Sabtu pukul 17.30 ada persekutuan dan Bible study untuk anak remaja kita. Mari kita support anak remaja kita yang cuma 5 orang ini agar mereka tumbuh di dalam Tuhan dengan baik. Dan juga pemuda kita setiap malam Minggu pukul 19.00. Mereka juga butuh dukungan kita agar mereka boleh meraih cita-cita masa depan dan karir mereka yang tidak mudah mereka hadapi hari-hari ini. Tapi bersama Kristus tidak ada yang mustahil ya. Kemudian hari Minggu ya pukul 9.00 itu kelas-kelas sekolah minggu kita ada 4 kelas. Ayo Bapak Ibu kita dukung anak-anak kita, cucu-cucu kita agar mereka tetap belajar tentang Tuhan di masa pandemi ini. Tentu kita mau mereka terus belajar tentang firman. Walaupun kelihatan anak-anak kita, cucu-cucu kita belum begitu memahami firman, enggak masalah. Sebab sebenarnya Roh Kudus sedang bekerja, dia sedang menanamkan benih-benih itu di dalam kehidupan mereka. Nanti kalau mereka sudah dewasa, kebenaran-kebenaran itu baru mereka ingat, saudara. Jadi tidak ada yang sia-sia kalau anak-anak kita, cucu-cucu kita boleh mengikuti yang namanya kelas-kelas sekolah minggu mereka. Lalu kita juga ingatkan bahwa pukul 10.30 adalah ibadah umum kita. Ayo mari kita tetap semangat beribadah, mempersiapkan hati dengan baik, mengikuti liturgi dengan baik, dan juga mengundang orang lain yang mungkin membutuhkan link-link kita. Ayo biar semua semakin banyak orang boleh
menerima berkat dari Tuhan. Terakhir, izinkan saya atas nama hamba Tuhan, para diaken, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang terus mensupport pekerjaan Tuhan di tempat ini atau di gereja kita. Dengan persembahan, dengan perpuluhan Bapak Ibu, tentu Tuhan akan membalaskannya, mengembalikannya dengan cara Tuhan yang ajaib. Demikian warta yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan menolong kita, tetap semangat. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.